Biasanya orang yang seperti itu susah tidur, terus pikirannya itu was-was terus, ketakutan. Banyak yang stres, yang gila itu seperti itu, kebanyakan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang mata batin lagi, sedulur. Seperti yang waktu itu pernah saya bilang, bahwa pembahasan tentang mata batin ini sebenarnya sangat luas sekali. Pembahasan mata batin ini sangat tak terhingga kalau menurut saya. Pembahasan ini tak terhingga. Jadi tidak cukup sebatas sampai situ saja gitu kan. Jadi ada pengembangan lagi, banyak cara-cara, banyak metode-metode gitu kan, dan banyak pemahaman-pemahaman juga gitu. Nah, kemarin itu kan sudah pernah saya bahas ciri-ciri mata batin yang sudah terbuka, terus cara membuka mata batin, dan banyak yang sudah saya bahas, atau sedulur boleh cek saja di video-video saya sebelumnya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah sebenarnya tentang mata batin, cuman karena banyaknya sedulur yang bertanya kepada saya, ya nggak begitu banyak juga sih, ada satu atau dua lah yang bertanya apa perbedaan antara mata batin dan mata kasat gitu ya. Terkadang kan suka ada yang bertanya mata batin itu apa dan mata kasat itu, mata dohir itu apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, mata batin itu adalah penglihatan lewat batin. Sedangkan kalau mata kasar itu melihat dengan mata telanjang begitu, dengan mata biasa seperti ini. Nah, jadi sedulur, kita akan membahas dulu tentang mata batin ya. Nah, mata batin adalah sebuah istilahnya kemampuan manusia gitu ya, yang memang Allah itu mengkaruniai mata batin setiap manusia gitu kan. Tapi sebenarnya tidak semua bisa membangkitkan mata batinnya sendiri gitu kan. Ada yang banyak pengen membuka mata batin, tapi sampai sekarang pun sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu tidak terbuka gitu kan. Dan ada juga yang terbuka. Nah, kalau menurut saya mata batin ini adalah suatu anugerah gitu ya. Jadi yang Allah turunkan kepada manusia tertentu. Memang sebenarnya tadi saya bilang semua manusia itu memiliki mata batin, tapi karena kelakuan kita, karena perbuatan-perbuatan dosa kita yang sering kita lakukan, maka mata batin kita itu tertutup waktu kecil, waktu kita masih bayi sampai umur 1 tahun atau 2 tahun itu mata batin kita itu sudah aktif. Tapi karena seiring berjalannya waktu, perkembangannya usia, kita sudah mengenal yang namanya maksiat, mengenal perbuatan yang tidak boleh dilarang oleh agama kita, maka perlahan-lahan itu batin kita itu tertutup dan akhirnya tertutup total gitu kan. Bahkan ada yang sampai tidak bisa merasakan energi, itu pun sudah ada yang seperti itu, yang tidak bisa sama sekali merasakan energi. Nah, itu akibat dari perbuatan kita. Yang namanya batin itu kan jadi gini, misalnya nih kita itu batin ya. Batin itu kan ada di dalam diri kita, di dalam ruhani lah gitu ya. Kalau dilihat secara fisik ya nggak akan ketemu gitu kan. Karena batin itu terletak di dalam tubuh ruhani kita. Nah, batin itu sebenarnya tidak pernah padam seluruh. Dia itu mau siang, sore, malam, pagi itu selalu aktif gitu kan. Jadi batin itu tidak pernah
tertidur gitu kan. Berbeda dengan mata fisik. Mata fisik ya kalau kita sudah mengantuk ya bisa dipejamkan, bisa tertidur gitu kan. Kalau mata batin itu tidak pernah tertidur, dia itu akan selalu istilahnya selalu hidup gitu kan, selalu terbuka gitu kan. Makanya banyak pemula-pemula yang pertama kali dibuka mata batinnya, bahkan ada yang instan, adalah sedikit sekali yang instan ada, sehingga tidak bisa mengontrol, akhirnya mata dia itu terpejam setiap kali tidur, tapi batinnya tuh tetap melihat gitu kan. Jadi kalau yang mata batinnya sistemnya seperti dibuka dipaksa itu malah berefek negatif. Kebanyakan jadi orang gila itu, kebanyakan stres karena dia tidak terbiasa gitu kan, karena tidak terbiasa dengan mata batin yang sudah terbuka. Akhirnya dia itu bisa melihat kemana-mana, padahal mata fisiknya itu tertutup, tapi batinnya tuh bisa melihat dengan jelas. Nah itu yang dinamakan mata batin gitu kan. Lalu tentang mata zahir itu kan ada sebenarnya. Jadi mata zahir itu ada sesuatu hal mata batin juga sebenarnya. Tapi istilahnya bagi mereka yang mata batinnya itu sudah mumpuni gitu. Jadi mata batin sudah mumpuni, dia itu mentransferkan energi ke mata fisik kita. Sehingga mata fisik kita itu adalah sebuah monitor gitu kan. Jadi ibaratnya seperti kita menonton film, bukan film, layar tancap ya gitu kan. Kan layar tancap itu kan suka ada alat buat memancarnya, itu bisa dibilang mata batin kita itu kita artikan sebagai alat itu ya, itu mata batin kita. Nah sedangkan layar tancapnya itu adalah mata kita gitu kan. Jadi mata batin itu memancarkan sebuah energi atau gambaran-gambaran tertentu kepada mata fisik kita gitu, sehingga kita bisa melihat. Namun rata-rata kalau memang belum sempurna mata batinnya, dia hanya bisa melihat lewat batin. Nah tentu itu sebuah tahap demi tahapan juga gitu. Jadi kalau menurut saya kalau langsung ke mata fisik itu berbahaya sekali. Makanya saya tidak menyarankan, kalaupun misalnya ada orang yang bisa membuka mata batin secara instan itu kan, itu saya sama sekali tidak menyarankan karena efeknya sangat berbahaya sekali. Itu kita itu kalau mau tidur itu batin kita itu selalu melotot gitu ya. Sedangkan mata fisik kita itu meskipun tidur itu batin kita tetap terbuka, bisa melihat kemana-mana. Biasanya orang yang seperti itu susah tidur, terus pikirannya itu was-was terus, ketakutan. Banyak yang stres, yang gila itu seperti itu, kebanyakan. Tapi kalau kita membuka mata batin yaitu dengan cara dengan cara riyadhah, tirakat, perlahan-lahan, itu nanti yang kelihatan itu perlahan-lahan, yang bagus-bagus, yang positif-positif. Nah nanti kelama-kelamaan itu mata batin kita itu akan terbiasa dan bisa buka tutup sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menerawang, mau melihat, bisa terbuka. Dan kalau udah nggak digunakan lagi, tertutup otomatis. Itu otomatis tanpa kita perlu membaca mantra, membaca buka tutup, mantra buka tutup, itu sebenarnya nggak ada seperti itu. Ya meskipun ada, tapi itu mungkin diperuntukkan kepada mereka yang dibuka mata batin secara instan. Tapi tetap saja kalau menurut saya, tetap efeknya sangat berbahaya sekali. Itu bahkan hampir tidak mempan ya seluruh. Makanya kalau misalnya mata batinnya kita membukanya secara perlahan-lahan, batin kita itu akan terbiasa, membiasakan diri, bisa membuka dan menutup sendiri gitu kan. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Batin kita itu akan menyesuaikan, batin kita itu akan menyelaraskan dengan mata kita gitu. Kalau kita misalnya nih mata batin kita terbuka tapi nggak tertutup-tutup ya, terus terbuka, itu bakal bahaya. Kenapa? Karena yang ada di sekeliling kita itu semuanya terlihat gitu. Di depan kita, di belakang, di pinggir kanan kiri, itu semuanya terlihat semua. Bahkan kalau misalnya kalau kita mau jalan ketemu orang, nanti disangka orang gila kan gitu, disangka orang gila. Misalnya awas kamu ke pinggir dulu, saya mau lewat gitu, saya mau lewat, ya ntar disangka orang gila gitu. Makanya di sini mata batin itu sebenarnya kalau sudah terbuka, dia itu akan otomatis buka tutup sendiri. Jadi istilahnya ya otomatis lah gitu, otomatis buka tutup. Nah jadi itu yang disebut dengan mata batin dan mata fisik. Kalau mata batin itu melihatnya dengan batin gitu kan, tapi kalau mata fisik ya melihat dengan mata biasa seperti ini. Namun kalau mata fisik itu banyak sekali kekurangannya. Jadi
kita itu tidak akan melihat keseluruhan. Tapi kalau batin itu semua fenomena apapun di alam gaib itu bisa kita tangkap semua lewat batin. Jadi lebih detail, lebih jelas gitu kan. Itu kalau batin. Tapi kalau mata fisik dengan mata telanjang itu kemampuannya kurang apa ya istilahnya, tidak semua bisa menangkap dengan mata fisik gitu kan. Karena kan semua fenomena itu ditangkap oleh batin dulu, kemudian disalurkan ke mata fisik begitu. Makanya itulah perbedaan antara mata batin dan mata fisik. Mungkin semuanya sudah paham ya tentang mata batin dan mata fisik atau mata zahir. Sedikit besarnya ada pencerahan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.